Berikutnya adalah screening for swing, untuk swing trade itu. Ada beberapa kriteria. Yang pertama itu adalah trend. Yang kedua itu momentum, yang ketiga itu ada volume gitu. Tiga ini untuk swing ya. Berikutnya adalah apa itu trend. Nah, yang diperhatikan itu adalah uptrend atau downtrend gitu. Uptrend atau downtrend itu bisa kita lihat dari beberapa cara. Misalnya market structure-nya gimana. Market structure ini istilahnya itu adalah support and resistance, supply and demand gitu. Higher high, higher low itu istilahnya. Kita juga bisa menggunakan MA5 untuk jangka pendeknya, MA20 untuk jangka menengahnya, MA100 dan 200 untuk jangka panjangnya. Mungkin sering kita dengar bahwa dia break MA5 gitu ya, golden cross MA5 gitu. Maka banyak yang berpikiran bahwa trennya itu uptrend kalau dia golden cross MA5 dan MA20 gitu contohnya ya. Berikutnya itu yang tidak kalah penting adalah momentum. Lagi-lagi momentum ya. Nah, di investing tadi pun itu momentum ini. Apa gunanya momentum ini? Seperti kita itu mempersingkat masa waktu tunggu kita gitu. Nah, jadi di sini potensi reversal atau tidak. Ini bisa kita lihat dari Fibonacci gitu. Reversal atau tidak. Misalnya saham-saham itu akan mengikuti rasio-rasio Fibonacci di 0,6 sekian, 0,7 sekian gitu, 1,6, 1,2 gitu ya. Nah, berikutnya adalah kita juga bisa lihat momentum itu dari chart pattern. Adakah dia membentuk misalnya symmetrical triangle, ascending triangle, descending triangle, atau yang lain-lain gitu ya. Atau ternyata reversal itu adalah double bottom, cup and handle, inverted head and shoulder gitu. Berikutnya itu adalah candle pattern, misalnya dia tuh ada bullish harami gitu ya, bullish harami, three white shoulders dan lain-lain ya. Berikutnya itu juga kita bisa menggunakan indikator modern, yang contohnya adalah stokastik dan MACD. Di sini bisa kita lihat adakah divergence atau tidak, dia oversold atau tidak gitu ya. Golden cross atau tidak, inilah indikator modern yang mungkin bisa kita gunakan gitu ya. Kalau seperti chart pattern sama candle pattern itu indikator ya klasik yang bisa kita gunakan gitu. Berikutnya itu adalah volume gitu. Volume. Di sini kalau di volume kita lihat akumulasi dan distribusi. Caranya gimana? Kita lihat volume price analysis, indikator volume di sini misalnya. MFI dan OBV. Ada juga yang transaction analysis, jadi kita lihat transaksinya gimana. Ini biasanya berhubungan dengan bandarmologi ya. Gitu. Sebagai contoh, bukan sebagai contoh. Jadi semua ini tidak lepas dari supply and demand gitu. Jadi apapun itu, tren, momentum, dan volume ini pasti akan tunduk kepada yang namanya adalah supply and demand. Jadi misalnya kalau kami sendiri, biarpun dia uptrend, dia break MA5, MA20, dan MA lainnya, kalau dia sudah di resisten, kami kurang tertarik gitu. Mungkin banyak orang yang suka juga karena dia akan stylenya itu adalah buy on breakout, tapi kalau kami itu lebih suka buy on weakness gitu ya. Makanya supply and demand ini perlu diperhatikan juga gitu. Supaya kita tidak membeli harga-harga tinggi kalau ternyata dia itu breaknya itu yang terjadi adalah false break gitu, atau break tipuan gitu ya. Maka di situ kita akan kebanyakan cut loss gitu ya. Makanya kami lebih suka dia itu adalah buy on weakness ketika dia ada di area demand-nya gitu. Hukum supply and demand ini sangat powerful lah bisa dibilang di market gitu ya. Tapi memang supply and demand ini kalau kita lihat di bid offer ini bisa dipalsukan. Makanya yang kami maksud di sini adalah real supply and demand, bukan fake supply and demand. Fake supply and demand ini kan sering dilakukan oleh market maker, seperti contohnya itu adalah mempertebal bid, membuat bid palsu dan offer palsu gitu ya. Ya kalau dia cabut, itulah yang aslinya adalah supply and demand-nya gitu. Oke, itu saja mungkin mengenai screening for swing ini. Kriterianya mungkin kita akan lihat sebagai contohnya juga. Kita lihat di sini ada suatu saham dengan tren di sini. Trennya itu bisa kita lihat ada MA, bisa kita lihat MA. Kalau di atas MA20 berarti dia itu adalah uptrend.
Ada juga seperti kita lihat garis biru itu adalah trend line-nya gitu ya. Ada juga kalau kita memperhatikan tren itu, kalau secara klasikal itu adalah market structure-nya, support and resistance. Jika dia menembus supportnya dan membuat dengan volume tertentu dan dia retrace lagi tidak menembus resistance yang menjadi bukan support tersebut, itu suatu pertanda bahwa dia akan dia melanjutkan uptrend-nya, atau lebih singkatnya bisa dibilang dia membentuk higher high, higher low gitu. Nah, berikutnya adalah kalau momentumnya, kita bisa lihat ada MACD-nya di situ, seperti harga ketika harganya di bawah gitu. Harganya di bawah ketika harganya di bawah ada terjadi golden cross ya di MACD-nya, momentumnya bagus maka harganya naik gitu. Nah, ada juga kalau chart pattern juga momentum pembalikan arah ini bisa kita lihat dari sini juga. Ada dia membentuk double bottom satu, bottom pertama dan bottom kedua, dan di break track neckline-nya maka dia harganya terbang gitu dengan target tertentu. Di sini juga dia membentuk cup and handle, cup-nya ini handle-nya, dan di break dia membentuk higher yang lebih harga yang lebih tinggi lagi, higher high lagi. Itu untuk momentumnya. Contoh-contohnya ya. Untuk volume price analysis bisa kita lihat ini volume. Yang hijau-hijau ini adalah volume indikator, bisa kita lihat ketika dia seperti ini. Ketika dia nge-break ini, dia nge-break structure-nya ini, dia menggunakan volume yang besar biasanya. Maka ini adalah suatu pertanda saham itu berbalik arah gitu ya, berbalik arah atau melanjutkan kenaikannya gitu. Di sini juga seperti kita lihat dia break resisten berikut yang dibuat ini dengan volume tinggi juga gitu. Nah, berikutnya itu adalah MFA OBV. Mungkin kalau MFA sama OBV kita tidak tunjukkan di contoh ini ya. Berikutnya juga itu adalah yang dinamakan adalah transaction analysis atau bandarmologi. Transaction analysis ini atau bandarmologi ini bisa kita lihat dari broker sumarinya ya. Bisa kalau teman-teman bisa lihat broker sumari, adakah yang mengumpulkan di sini ketika dia turun ada yang mengumpulkan dan ketika dia naik ada akumulasi enggak gitu. Ini bisa dilihat di broker sumari langsung gitu. Secara kenaikan ini akumulasi atau distribusi bisa kita lihat juga. Untuk yang apa namanya yang otomatis mungkin untuk melihat itu ada akumulasi atau tidak itu teman-teman bisa menggunakan stock bid juga. Di situ ada dibuat akumulasi atau distribusi atau bagaimana money flow-nya, transaksinya di dalam itu inflow atau tidak, bisa menggunakan stock bid juga gitu. Nah, untuk transaction analysis atau bandarmologi inilah yang kita jelaskan di video sebelumnya mengenai teknik cuan bandarmologi yang pengajarannya sekarang itu mulai terbatas. Makanya di awal tadi kita mengharapkan Bapak Ibu itu untuk menonton dulu transaction analysis atau bandarmologi ya, supaya lebih mengerti apa yang kita maksudkan gitu. Oke, mungkin cukup sekian mengenai workflow trading dan bagaimana screening sahamnya. Jika ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap sehat, tetap cuan pastinya. Yang penting sih sehat ya, sehat dan cuan lah istilahnya. Terima kasih untuk semuanya. Jika ada mungkin kesalahan dari penyampaian saya dan juga mungkin jika suara saya itu kurang bagus, saya minta maaf karena mungkin masih dalam keadaan sakit ya. Oke, selamat malam, happy cuan, salam sehat.